Nah, bagaimana pendapat abang nih tentang steroid bang? Nah, apa nih point of view dari sosok bang Syafrizal tentang steroid bang? Zaman sekarang jujur di gym lewat cewek cakep aja itu steroid kamu tuh jadi ada Dari awal sampai sekarang abang nggak pernah pakai steroid? buktinya. Oke, siap. Jadi, go. Oke, jadi kita pindah tempat nih, Bang Ijal. Hujan. Saya bisa Jadi, sholat juga kan. Iya, Bang Ijal sholat juga ya. Oke, langsung aja Bang. Bang, ini dewasa ini para fitness mania yang di luar sana, apalagi yang pemula-pemula, Bang ya. Seperti ada beberapa nih di DM saya Instagram, anak-anak di tempat fitness saya itu ngomongin steroid Bang. Nah, bagaimana pendapat abang nih tentang steroid Bang? Nah, apa nih point of view dari sosok Bang Syafrizal tentang steroid Bang? Tadi kan saya jelaskannya sebenarnya udah dirunut ya. Dirunutnya dari tahun berapa saya juara tahun berapa seharusnya udah harus kan tadi bilang kalau dia sempat pasti dia nyimak. Teman-teman saya ini sahabat-sahabatnya mesti nyimak. 86 memang ada steroid, jangan sampai suplemennya tidak ada. Dulu nggak ada body contest, langsung binaraga. 86 bulan Februari saya mulai latihan olahraga ini nge-gym. Oktober saya juara 2 DKI. Habis juara 2 DKI setelah 2 bulan saya juara nasional. Juara 2 nasional. Habis itu 87 juara 2 nasional, 88 prapon, 89 saya pon pertama. Pernah nggak zaman dulu steroid itu gimana? Kok sekarang ini apa aja dibeli ada. Jadi yang abang maksud, abang nggak pernah pakai? Saya garisin dulu ya, saya garis bawain dulu. Kita bicaranya dari situ sebenarnya kan saya awal aja nggak pakai apa-apa kan. Kok bisa bisa ke Juara ke pon langsung yang juara nasional. yang serius saya dapatin berusaha dapat emas itu di 96 pon itu yang pertama kali saya dapat emas itu saya diet dan suplemen udah mulai banyak kan. Dulu suplemen amino aja itu cuma satu macam. Itu aja udah senang banget, saya nggak pernah beli, nggak sanggup beli. Teman-teman yang latihan tuh ya anak menteri apa saya ajarin apa bukan kita latihan bersama. Dulu kan belum ada private, belum ada, ya kan. Saya mau ngapain model private nih 93 kenapa dia nggak diprivatin aja. Di situ saya mulai dulu tuh mahasiswa suatu gym sepi, saya bilang kasih jam saya sepi, saya ramein. Jadi bahasa latihan privatnya masa gini, kumpulin anak situ, ngurusin berapa, saya ngajar di situ. Per 4 jam lagi waktu itu masih per 4 jam. Kalau dulu kan zaman kita kerja kan 8 jam kerja kan. Iya. Saya bikin privatnya seperti itu. 4 jam ya. Kesininya per 2 jam. Kalau saya yang privat sama saya itu per paketnya apa? Per paketnya per program. Nah, balik lagi kita sama steroid. Zaman itu kan jangan steroid, suplemennya nggak ada. Dulu ada tuh amino apa ya saya namanya, itu udah senang banget saya dapat dikasih sama teman saya. Itu udah sugesti kita udah ngerasa Udah. ngepumpingnya padahal setelah dipelajari ternyata amino ya 1 gram Iya, doang Bang. ini ya tergantung esensial dari berapa kan ada. Kayak kita bilang kayak kita dulu Prolab itu kan amino 2000 kan, Iya. karena 2 gram. 2 gram ya. Itu per 6 loh. Iya. Dan kita make sugesti kita hanya 1 kayak ngerasa pumping banget. Kan balik saya bilang tadi, share itu bukan yang kita makan, tapi yang kita rasakan kita mau menang sesuatu tempat. Oke. Satu event, satu mana tujuan kita itu nih steroid. Apalagi zaman sekarang jujur di gym lewat cewek cakep aja itu steroid kamu tuh jadi ada. Kamu harus cewek cakep pasti nggak akan lebih berat. Iya, paham. Paham nggak? Iya. Itu steroid levasi. Namanya mood booster, Bang. Amat bosan. Makanya itu steroid juga. Sekarang artinya steroid itu apa? Jadi definisi steroid Mengepampingin kita supaya semangat. jadi Supaya ada perubahan kan? Iya. Jadi kayak shortcut, Bang. Iya. Jalan singkat. Iya. Nah, jadi saya bilang gitu. Kalau yang sekarang ini udah maju. Jadi kalau orang bilang dia bilang, "Oh, Bang Haji mah pakai." Terserah itu kamu untuk mengatakannya. Saya nggak pernah memprotes juga enggak. Dan ingat, saya juga pernah sakit. Saya pernah sakit, saya alergi kulit. Dokternya nanya ke saya,
Pak, Bapak ada info nggak ini ada steroidnya loh, karena nanti takutnya Bapak pas tanding itu alergi kulit saya tuh, saya kok stres, kulit saya tuh kayak berintil-berintil. Oh. Nah, dikasih itu biar redanya cepat gitu. Oke. Bukan steroid otot yang saya makan. Oh. Kalau dibilang saya pakai steroid, terserah kamu. Saya bilang enggak. Untuk otot saya nggak makan. Saya hari itu, oke, beberapa teman saya pernah, saya ngupload, saya dioperasi pernah infeksi jaringan lunak. Iya, pernah saya lihat di Itu, Facebook, Bang. saya umur 45 udah butuh hormon. Saya pakai hormon. Oh. Memang hormon salah? Kan enggak. Oh. Kecuali yang saya dengar kasar aja lah. Decadorelin kalau nggak salah satu contoh. Apapun jenisnya itu aja nggak banyak yang tahu tuh. Nggak yang seperti itu yang saya makan. Jadi dapat saya simpulkan abang, mohon maaf nih kalau saya salah, tegur kalau saya salah bang, sebagai Kamu nggak apa-apa. ya sebagai ya orang yang muda banget lah nih kepada orang tua. Dari awal sampai sekarang abang nggak pernah pakai steroid. Buktinya? Iya, itu hanya kamu- pertanyaannya, Bang. ya, beberapa teman kamu yang junior ada yang meninggal kan? Ya ada beberapa. Kalau saya kan. enggak. Hmm. Saya punya anak. Hmm. Rambut saya nggak rontok kok. Hmm. Kan banyak gejala-gejalanya orang yang memakai atau enggaknya. Saya kalau ditanya seseorang memakai enggaknya, saya tahu. Ya ini menarik nih, menarik. Saya tahu, tapi kalau dibilang Bang Haji natural, enggak juga, saya nggak berani ya bilang natural. Iya, enggak ya. Ya kan saya pernah sakit. Paham kan? Iya paham. Nah, Jadi maksud masa abang gitu itu lah. yang dikasih hormon itu atas persetujuan dokter. Iya. Kalau Ya. contoh yang paling dekat gini dah. Ingat, maaf kita ngomongin merek ya. Pernah nggak bodrek sebelum ditarik? Hmm. Kamu makan waktu ke bodrek sebelum ditarik itu sonazol isinya. Oke. Iya. Iya, itu Kan obat bebas itu Iya. banyak ada mengandung steroid. Hmm. Contoh, saya ikut PON, beberapa teman ini walaupun sekelas, saya bilang dia kan perlu bang, saya nggak enak badan nih, saya mau beli obat bebas. Dia mau nggak salah mau beli apa adalah obat yang di pasaran gitu. Saya bilang kamu jangan beli sembarangan. Tanya dokter yang di PON ini kan ada dokternya nih. Tanya boleh dia makan obat apa. Sampai sebegitu saya yang ngasih tau. Saya bilang gini, yang saya bilang ini supaya keuntungan buat kamu. Nih, kamu kan sekelas sama saya bilang. Kalau kamu menang, kamu tes doping kena gara-gara makan obat flu. Kamu dibilang steroid kan? Sampai saya nasihatin dia. Tapi lebih bijak kamu nanya ke dokter atau ke dokternya sekalian. Kan dia ini ada di PON itu udah pasti kita ada rangkuman buku panduan obat-obat yang mengandung steroid. Iya, doping. Itu kan Enggak, bukan doping, mengandung steroid. mengandung steroid. Oke. Nah, jadi saya bilang kalau saya dibilang pakai, kan udah coba fisik saya sampai 96, saya mulai diet yang benar, latihan yang benar, kok juara? Iya. 97 saya SEA Games, kok juara? Jadi kalau bilang apa? Itu hak kalian untuk mengatakannya. Yang pasti, saya ngatakan satu. Kamu pakai itu, nyawa kamu tidak ada di kulkas. Nyawa kamu yang kamu bawa. Kamu pakai itu, risikonya kamu tanggung sendiri. Ya, jadi perlu diketahui ini steroid ini laiku atau netizen yang ada di rumah tingkat efek sampingnya cukup tinggi sih. Jadi lu harus pelajarin semua deh tentang steroid itu. Side efeknya kencang banget memang. Kencang. Mengenai kemandulan iya, liver, Liver, iya, gagal ginjal, iya. pembengkakan hati. Iya. Yang pasti kalau dia paling di kulit dia kelihatan bercak-bercak seperti bisul tapi bukan bisul. Bukan jerawat tapi kayak jerawat tapi iya, bukan jerawat. iya, Itu iya. karena apa? Suhu tubuhnya tinggi. Iya. Nah, yang itu psikologis kamu nggak stabil, kamu emosian. Saya diet aja bisa stabil emosi saya karena ada vitamin saya masukin. Jadi contohnya vitamin B12 itu menstabilkan emosi kamu. Kalau kamu kan pernah diet, kenapa kamu suka emosi? Nggak makan karbohidrat, nggak makan gula, nggak makan garam, kan naik tuh. Iya. Masukin B12 itu menenangkan otak kamu. Jadi makanya jangan berpikir orang pakai atau enggak, tapi saya suplemennya itu apa? Vitamin itu saya cukupkan. Oke. Paham saya, Bang. Paham. Nah, jadi kalau belum kamu nggak salah kamu nanya gitu, Iya. itu hak kamu. Tapi saya bilang, saya buktiin. Saya latihan, udah karakter, 4 jam juga latihannya. Jadi kalau misalnya pakai, saya udah coba fisik saya. Makanya saya tekankan di sini teman-teman saya, sahabat saya yang mau jadi atlet seperti ya melebihi dari saya lah ya. Jangan seperti saya, melebihi dari saya. Kalau dari saya jangan melebihin ya. Fisik kamu dulu tantang. Ya. Latihan dulu yang benar, kamu tantangin, pelajarin olahraga ini, cintai, senangin. Kan bahkan bisa nanti jadi hobi, jadi hobi jadi profesi. Iya. Kayak seperti kamu kan jadi hobi jadi profesi, bahkan jadi YouTuber dari sini juga Iya, kan. dari sini juga. Jadi banyak cara-cara yang gitu untuk memajukannya gitu. Mungkin saya kenapa nggak jadi pengusaha?
style saya hanya ngajar bisanya. Saya juga pendidik gitu. Saya disuruh bisnis, saya berapa kali coba bisnis rontok-rontok semua. Saya pikir ya saya inilah style saya gitu. Saya dulu pedagang nasi padang gitu. Saya nggak bisa lagi, saya bisa masak nasi padang. Tapi itulah tadi ya. Fisik kamu mampuin dulu, udah nggak kuat. Nih, kalau kamu udah nggak kuat, ambil suplemen. Suplemen bukan steroid loh. Masih juga kamu pelajarin ada something lu yang nggak benar. Iya, ada miss. Ada miss. Contoh, protein saya bagus bang, makanan saya bagus. Kamu begadang, gimana mau jadi? Oh iya. Oh saya nggak begadang bang, ya latihan kamu malas. Satu contoh gini ya, ada beberapa orang mengatakan, Bang Haji saya kan disiplin latihan. Saya ketawa aja. Saya disiplin latihan. Saya cuma tanya, kalau kamu disiplin latihan seperti apa? Kalau kamu sama seperti saya, pasti kamu udah juara. Kan nggak mungkin membohongin hasilnya. Iya. Balik ke steroid tadi. Kalau ke steroid itu ingat, jangan dibikin cycle-nya itu kamu jadi style. Oke. Saya nggak nyarankan kalau kamu udah nggak mampu. Ini saya bilang nggak mungkin kamu nggak mampu, tapi nggak mau. Nggak mampu dengan nggak mau itu beda. Ya kan? Kalau kamu udah bisa dengan fisik kamu, pasti otot kamu dengan cukupannya. Contoh, ini butuh berapa protein kamu? Kalau berat kamu berapa? Aku sekarang 80 bang. 80. Jadi- Kalau kamu jadi seorang binaraga, masukin protein ini di badan kamu bukan 160 gram, 190 gram bila perlu 200 gram. Itu kecukupannya. Karena yang kamu masukin tadi protein itu bukan tentu semua jadi otot, dia akan jadi power ada. Jadi yang lainnya ada. Nah, baru tadi esensial apa? Vitamin, suplemen, itu esensial itu memperkuatnya gitu. Jadi bukan steroid gini. Steroid itu kamu ibaratnya gini. Ini kamu ambil balon. Hari ini jam berapa nih kita uji coba ya. Sekarang kita tiup jam 7 malam lah. Oke. Satu balon tiup, satu balon gas. Besok pagi jam 7 pagi, nggak usah jam 7 pagi, jam 5 pagi deh. Balon gas ini besok lihat balon tiup ini Beda. bagaimana. Pasti balon gas pasti turun. Karena balon gas itu naik kan. Pasti turun dan size-nya lihat. Seperti itulah. Contoh lagi yang kedua, kamu pakai ini, suatu saat kamu berhenti, kamu nggak akan bisa balik lagi. Sekarang contoh, saya kasih contoh. Sekarang ini saya kok bisa balik lagi? Karena memori saya udah ada, badan saya tuh udah ada remote untuk memorinya dia. Memory muscle namanya. Udah masker itu. Jadi kalau misalnya kamu pakai itu, belum tentu otak kamu ada. Iya. Coba suruh, gak usah lama-lama, 3 bulan stop, jangan megang besi. Saya waktu COVID kemarin 10 bulan saya hitung-hitung semuanya nggak latihan saya balik. Waktu saya kemarin kan bilang, oh kalian sudah saya pakai nggak apa-apa. Waktu saya operasi, waktu itu kan ada kita kejuaraan pas pampres kan, kan jadi juri kan, seberapa hancurnya badan saya kan. Habis itu kok saya juara dunia saya. Memory muscle namanya. Sekarang lagi kesempatan saya pakai, kita hitung-hitungan waktu. Yang injek itu bisa 9 bulan dalam badan kita. Ya. Yang oral itu bisa 6 bulan baru terlepas habisnya, ya. Saya setahun bisa 4 kali tes doping ke PON, ke SEA Games, itu jalan terus ya tiap tahun. Bagaimana saya makainya coba? Tapi intensitas yang saya latih kan tadi kan, latihan. Saya ada programin per tahunnya. Tahun ini saya mungkin prapon, tahun ini kan habis prapon saya nggak habis PON, habis PON saya ada SEA Games, kan jalan terus. Oke. Di mana saya letaknya? Kalau saya bilang apa? Dalam 3 tahun yang saya berjalan itu, saya dites terus loh. Entry BNM kalau yang multi event, ini pun kemarin udah coba gitu kan bagus. Saya bilang saya minta entry BNM-nya pakai tes doping, tapi nggak tahu hasilnya gimana kan. Tapi SEA Games, minimal SEA Games itu kita harus entry BNM pakai tes doping. Nah, saya selalu ngikutin kejuaraan Asia, kejuaraan dunia. Saya selalu itu nomor 3, nomor 4, nomor 3, nomor 4 ya. Saya nggak penting juara 1 saya bilang. Nggak penting, tapi saya tunggu kamu di multi event antara SEA Games atau Asian Games. Nggak ada yang nongol. Itu tadi saya bilang, kapan saya kesempatan makainya? Oh, yang dulu. Lah kan saya kan waktu awalnya saya kan nggak mampu. Iya. Paham ya? Paham. Jadi, ya garis besarnya fisik kamu dulu tuh Ya. tempat. Pelajarin otot kamu style di mana latihan ini. Setiap manusia beda-beda loh caranya. Setiap manusia itu beda-beda cara include muscle-nya dan cara bagaimana dia mengekspos diri dia dengan olahraga itu. Jadi jangan dipikir orang gede langsung nggak mau pakai. Iya. Kalau seorang Safrizal ditanya, bang yang pakai, saya tahu tapi saya nggak perlu beberin. Kalaupun kamu udah terpaksa pakai, stop.
Kalau kamu mau ngelompati stagnan silakan sekali gitu. Tapi ini saya nggak nganjurin ya. Iya. Maaf. Sekali untuk jeboli stagnan, habis itu stop lagi. Oke. Tapi saya nggak nganjurin. Tolong jangan itu jalan keluarnya. Jangan terakhir, jangan mengaku kita bersih. Saya bilang saya nggak bersih, Oke. ya. Tapi jangan kita melakukan diri kita tuh paling benar. Enggak, saya nggak mau. Karena apapun kamu bilang benar nggak benar itu nggak abadi. Juara kemarin kok, mau apa yang kamu banggain? Kok saya juga mau, saya enggak. Yang terserah. Saya kalah, diri saya yang salah. Saya menang kerja keras saya, dukungan teman-teman saya dan orang-orang yang mendukung saya, gitu. Termasuk kamu misalnya gitu. Yang bikin itu yang menang saya, bukan saya. Kenapa? Dengan ada kompetitor saya bisa menang. Ya. Ingat, ada kompetitor, jangan kita badan kita sendiri. bagus, wah lawan dia ini saya pindah, bodoh kamu. Menang lawan kompetitor lebih bangga daripada kamu menang PO. Ya. Ya. Oke, paham. jadi jangan bilang apa-apa steroid, nggak usah ngejak dulu. Kamu begitu, biasanya gini contoh. Kamu, saya taruh barang di sini nih. Ya. Pasti kamu bilang, "Bang, jangan taruh situ, ntar hilang." Situ kamu udah ngejak semua orang maling. Ya. Satu, kedua, kamu berpikir pasti kamu pernah maling kan? Sama badan kamu juga begitu tentang orang lain, jangan bilang kamu jago gitu. Kamu fisiknya udah naik, tapi dia nggak tahu. Bayangin aja, tahun 86 itu saya 10 bulan juara 2 DKI. Setahun 2 bulan dari saya 86 itu, berarti kan selisih 4 bulan tuh kan? Ke 88 ke 87-nya kan? 87. Saya satu juara 2 DKI Indonesia. Sejak itu saya terus melesit terus. Pakai steroidnya dari mana saya punya duit? Orang saya dagang teh botol. Ya. Saya boleh nangkap, Bang. Saya bisa nangkap nih, saya bisa nangkap. Jadi yang saya nangkap itu Abang ototnya ini awet sampai sekarang. Karena itu di sini waktu dan proses yang kita Iya. tumpukin sama lah bata ini kan kita makin tebal ini Iya. kayak tembok Cina gimana kukohnya. Jadi saya simpulkan otot Abang awet. Ya karena dipadatin terus Iya. terus gitu. Iya. Dan programnya terpadat terus gitu. Seperti yang Abang statement tadi di awal yang kita bicarakan, Abang latihan masih seminggu 5 kali, bahkan Kalau seperti latihan atlet nih. pas tanding nggak segitu. Iya, Bisa maksudnya full, cuma off ini. minggu Ya, doang. off. Iya. Maksudnya di saat udah off Abang seperti Masih 4 sekarang. kali, masih 5 kali. Oke. Bang, kasih masukan sama pemula-pemula fitness mania yang di sana yang gampang memikirkan steroid, Bang. Kita buka-bukaan nih, kasih edukasi, Bang. Dari orang tua, dari legenda fitness. Saya berharap satu, janganlah memaksa diri sesuatu itu yang kita nggak mungkin kita lakukan, kita nggak bisa gitu. Contohnya, saya mau jadi seseorang tapi harus dengan jalan pintas, enggak lah. Apapun yang instan jadinya instan, hancurnya nggak instan. Tuh. Kedua, saya mau tanya, harga suplemen ini sama harga steroid sekarang mahalan mana? Ya. Ya. Suplemen kamu bisa sampai usia, ya maaf mungkin melebihin saya nantinya. Kamu pakai steroid bisa nggak lah? Kamu bisa lebih dari 2 tahun 5 tahun ini. Ingat, nggak ada yang abadi pun kamu mencapai itu pakai itu, nggak ada yang abadi juga buat kemana. Oke, kamu menang pada waktu itu. Pada waktu itu event apa? Giliran event yang bergengsi, misalnya contoh PON ketangkap sama juga sia-sia kan? Sia-sia kan namanya. Udah ngeluarin banyak duit juga. Udah makan bukan suplemen karena kan steroid yang kamu andalin. Nah, dengan stres itu akan lebih cepat hancur badan kamu. Tapi dengan suplemen, satu contoh, saya kalah nggak ada masalah, saya masih latihan. Tapi kalau kamu udah main steroid, saya kalah, saya nggak mau latihan lagi. Oke. Itu karena psikologisnya udah terkontaminasi, nggak stabil. Ya. Nggak stabil. Saya nggak pernah monitor dia mau pakai apa nggak, itu urusan dia. Cuma saya sarankan, fisik kamulah bina, fisik kamulah tempat, fisik kamulah uji. Sampai sebenarnya mana badan kamu sebenarnya kekuatan kamu itu untuk menjadikan otot itu gitu. Sayangnya lah otot itu adalah apa ya? Ya itu investasi kita, Bang. Invest. Investasi Dan kita. kekayaan kamu, Iya. ingat, kayak kamu di otot itu, dengan kamu sehat dengan otot itu adalah suatu harta yang nggak Iya. ternilai. Sepakat, Bang. Ingat ya, sehat mahal, Iya. sakit Sepakat. lebih mahal. Iya, sepakat. Sakit lebih mahal. Sakitnya itu bukan ngaruh karena kamu pikir sehat kan tadi Iya. kan, dia kan jadi sakit.
sepakat bang. Karena banyak yang kelihatan tampilan di luar sehat, Ya. di di organ-organnya Kita nggak tahu. sakit. Ya, dan Apa beberapa ya junior saya mungkin teman kamu juga meninggal kan pasti saya pasti nanya gini, sakit kenapa? iya, Dia kenapa? iya, Kalau saya positif thinkingnya apa? Memang kalau badan nggak bergede nggak boleh meninggal. Sama aja kan. Tapi bukan berarti jalan itu yang kita cari. Berbuat baik dan buat sehat lah badan kamu untuk ibadah kamu lebih gampang. Meninggal kapan aja mungkin. Dari sini saya juga nggak tahu. iya, kita nggak tahu. Nah, tapi kan di situ kita mencoba. Rahasia Tuhan kita nggak tahu. Jadi dengan rahasia Tuhan nggak tahu, kita udah pakai sesuatu, ada tahu ini nggak boleh kamu pakai gitu. Ini kayak saya nih. Loren bilang, nggak percaya lah bang. Nggak apa-apa, saya nggak bantah. Kamu bilang di depan umum, saya juga ngomongin kamu apa untungnya juga. Kalau berarti kan kalau kamu ngomongin saya lebih top dong dari kamu. Abang Ayu mau pak. Puji Tuhan ya saya lebih top kan. Sementara saya nggak ngomongin, Loren tuh pakai tuh. Dia nggak pernah kan. Mau pakai mau nggak tuh hak kamu. Makanya di sini bang, judulnya nanti saya buat buka-bukaan Iya. dengan Bang Syafrijal juara dunia tentang steroid gitu bang. Saya berharap. Mm, Saya berharap seperti itu karena apa? Jangan sampai apa ya segala sesuatu ini steroid yang diandalkan. ya, nah di situ ada edukasinya juga bang maksud saya. Iya. Dan saya bisa simpulkan kata-kata abang tadi, lu pahamin dulu 3 pola di fitness itu seperti itu Iya. bang ya. Pola latihan yang 4 tadi abang malahan. bilang 4 bang ya. 4. Latihan, istirahat, gizi, psikologis. Oh iya, psikologi. Karena apa dari 3 Lu itu harus tadi- kelola stres, lu harus kelola Ya, iya. semua. Sekarang gitu. gini aja deh. Kamu kalau latihan udah benar, tidur udah benar. Kalau kamu stres, kamu bisa tidur nggak? Ya, ya benar-benar. Utang saya banyak, aduh, Iya, gimana? benar-benar. Bisa tidur nggak? Iya benar. Nah, semuanya ini ya, manajemennya itu psikologis. iya, Kalau harus lihat selaras. satu pabrik nih ya, di psikologis ini ada manajemen. Iya, iya. Jadi ini perusahaan itu satu pabrik itu kita apalah gitu ya, suplemen lah kita bilang. Pekerja itu program latihan. Istirahat mesin itu kita perawatan mesinnya itu istirahatnya kita. Bahan baku. Tapi manajemennya nggak ada gimana mau jual produknya? Iya, benar. Sepakat bang. Berarti ada 4 nih dari Bang Syafrijal. Jadi itu saya juga sepakat. Psikologis. Memang benar bang. Kadang-kadang saya juga ngalamin stres itu bang. Jadi saya kadang bawa ke latihan gitu. Harusnya kan ditinggal bang. Kalau latihan ada latihan gitu. Jangan dibawa-bawa. Saya nggak bisa Jadi latihan, harus kan? kelola stres. Karena sebenarnya orang yang tambahan saya sedikit inilah. Kamu latihan itu mau tempat tempat latihan, jangan stres yang kamu bawa dari luar. Tapi di tempat latihan itu kamu buat stres untuk bawa keluar. Nah, itu justru dibalik bang ya. Dibalik, Iya. kenapa? Kalau dari luar kamu bawa ke dalam, yang ada berantem sama anak-anak gym. Kayak konten saya dong bang, ngeprank, Nah, ngajak berantem. kamu memang sengaja dibikin stres. Yang nggak dapat stres nggak dapat duit, lo nggak dapat follower kan? Nggak dapat follower. Nah jadi kalau udah kamu seger, kan keluar enak. Ya benar-benar. Berarti dibalik ya. Dibalik. Itu namanya kelola stres bang. Iya. Ini udah panjang banget mah kita ngobrolnya. Jadi terakhir bang, abang ini kan sebagai sosok orang tua, awet muda banget, ototnya masih kenceng, ya kan? 57 tahun laiku, wah malah lebih besar bang Rizal. Bang Rizal dengan segala kerendahan hati, kita adu panco bang. Buat masuk sama sahabat-sahabat tuh sebenarnya pancu tuh ada spesifik olahraganya. Saya bukan yang nggak berani. Gini ya, pancu tuh kan sekarang udah salah satu cabang olahraga di Indonesia juga. Bola tangan namanya ya. Hah? Ingat, kamu mau profesi tuh jadi satu. Jangan binaraga juga, pancu juga nggak akan jalan. Jadi kalau mau pancu, kalau mau binaraga atau boleh pancu. Salah satu. Saya kuat ngangkat, saya pancu juga, ya, angkat berat juga, binaraga nggak ada yang jalan. Boxing juga awalnya. Awalnya, itu kan cuma satu. Tapi waktu saya baru-baru latihan itu saya senang pancu, maunya pancu. Akhirnya apa? Keuntungan pancu itu nggak buat yang tahu profesi itulah. Di panco, Kalau dia segi 4 itu menguntungkan kamu. Sudah itu kan olahraga, latihannya juga beda. Kalau kan semua otot, kalau pancu kan hanya bahu, tangan, forearm, bicep, tricep, kan gitu aja. ya. Chest pasti, back enggak. Nah, jadi ada spesifik latihannya itu. Masing-masing cabang olahraga tuh ada spesifik untuk apa yang ditekanin. Kayak semua cabang. Saya pernah beberapa kali bilang ke federasi. Sekarang ini udah semua apapun cabangnya pasti federasinya punya gym. Kenapa? Ya. Mustahil kamu seorang bela diri mau tahan pukulan tapi nggak ada ototnya.
itu mustahil. Cara jadiin otot tuh apa? Ya gym. Nggak mungkin kamu, ya contoh lah, saya nggak punya gym, hanya dumbbell. Itu dari mana? Kan gym punya. Nah, gimana dikomplitin kan nggak? Itu saya bilang, makanya bilang, semua cabang, semua wajib pakai gym. Karena gym itulah membuat cabang kamu lebih terangkat. Contoh, di luar negeri, jangan katanya bela olahraganya gitu, saya bilang. Peragawatinya latihan kan? Iya, latihan gym. Iya. Itu hampir berhubungan semua sih Bang di cabang olahraga, voli juga. Wajib, bukan berhubung, wajib. Nge-gym, basket Wajib. juga. Contoh, Iya. squat tuh induknya kan. Squat tuh adalah dari semua cabang. Satu, kalau orang pemain catur kita ambil, bagaimana bisa dia squatnya bagus, pasti tahan duduknya lama. Iya benar. Ya. Nah, dia squat, dia sepak bola, pasti nendang. Kamu lihat ya, Ronaldo aja itu squatnya 100 kilo. Iya. Iya, pernah ada di videonya Ah. di YouTube. Gym kan? Jadi wajib gitu. Itu baru itu. Gimana yang bela diri? Iya. Tahan pukulan, aduh nggak ada ototnya bagaimana? Benar. Makanya orang yang punya otot sama yang agak gemuk, cok pukul beda. Yang punya otot aja Damage-nya Ah. berbeda Bang. Jadi maksudnya kerusakan Iya. itu orang yang lebih berotot lebih mengerikan. lebih kuat dia Iya. nahan pukulan Iya, itu. lebih mengerikan. Ini bukan kita bicara dia yang sok jago sok enggak, tapi kekuatannya itu dari seseorang, otot itulah yang membuat kamu lebih Iya. pasti Maksimal. memaksimalkan cabang kamu. Jadi gimana Bang? Kita jadi panco Iya. nih Bang? Boleh? Wih, dengan Bang Syaf Rijal, dengan segala kerendahan hati Bang. Wih, Bang Rijal. Duh, udah berapa puluh tahun ini nggak pernah panco ini. Wih, Bang Rijal. Ini sosok orang kalau tua satu nih. tim sportisi saya nggak mau nih. Bener. Dari tim saya sportisi. Bang. Tim sportisi Bang. Iya, tuh. Ah. Jadi saya minum susu dah. Laiku perlu diketahui kita satu divisi nih, Bang Ijal senior saya di Sportisi, saya baru 3 tahun. Bang Ijal berapa tahun Bang? Jalan tahun 18. 18 tahun, bayangin. Lu pada ngapain tuh yang usia 18 tahun? Bang, ada loh yang binaragawan 18 tahun udah tahu dah Bang? Jadi yang dari binaraga. Jawa Timur itu loh. 18 tahun atau 19 tahun tuh? Si Diki siapa tuh? Jawa Timur Bang. Itu tadi balik kan dia baru berapa tahun latihannya. 20 tahun. Gede banget ototnya Bang, sama Baru dengan Akbar. 20 tahun. Iya, latihan dia 3 tahun. 3 tahun. Ototnya udah kayak Akbar. Kalau orang tua yang mampu ya nggak masalah. Kan saya bilang tadi kan Tambah lagi ya. genetik tadi ya. Tapi sampingnya saya mesti lihat dulu orangnya kalau misalnya badannya ini. Saya kan nggak mau ngecat Langsung orang. gitu ya. Nggak boleh ngecat orang. Ya, positif Kalau dulu dia Bang. begitu, saya senang. Saya nih ya, terlepas ya orang pakai steroid. Saya langsung bilang Bang, wah ini calon-calon Bang Rijal nih, maksudnya prestasinya dengan usia dia segitu Bang. Saya bilang, kalau misalnya badan kalian yang junior badannya bisa lebih dari saya itu, saya senang. Kenapa? Itulah kehidupan kalian nanti yang berikutnya untuk kalian jadiin topangan gitu buat negeri ini. Yang gitu. Jadi bukan berarti sekarang kita harus cemburu. Kalau terlepas cemburu tuh kan nanti kan yang menentukannya waktu tes doping kan. Dan saya mau pakai mau enggak itu serah, yang penting olahraga ini rame. Yang pasti olahraga ini rame. Terlepas kamu pakai. Tapi ingat kalau udah olahraga ini rame, itunya tolong di stop. Yang bermusuhan sama saya kan produsennya kan, pemasoknya kan. Tapi kan nggak dosa kalau ngajak orang hidup sehat. Benar. Gitu. Malah jadi ini Bang, jadi apa namanya? Amal ibadah Bang. Amin, Amal amin. amal Dan ibadah. buat dia juga jadi tahu kehidupan itu bagaimana sebenarnya, jangan harus jalan pintas gitu. Benar. Ya. Oke. Oke, kita 2 round Bang ya. Nanti Kiri switch kanan ya. ya? Switch aja puter. Saya kalah Jawa aja Anda. Disclaimer, jangan ditiru di rumah Laiku. Tangan. Oke. Oke, siap. Ready? Go. Dua otot tua tuh bunyi-bunyi kan. Bunyi Bang ya. Itu. Jadi kalau punya risiko itu, ingat bukan itu profesi kamu. Ini bawahnya udah kiri kanan kena. Lutut saya retak sebelah kiri. Nah jadi banyak kan nah olahraga yang kayak gini ekstrim tapi Spesifik. tidak mempelajari diri kamu. Iya. Ini satu pelajaran. Dengarkan tadi kan. Karena saya juga pengalaman Bang Nah. patah tulang kan. Jadi, Pancong. jadi
Di sinilah kamu jangan paksakan diri kamu yang bukan kapasitas. Ternyata bukan passion saya. Bukan. Tapi saya pernah podcast juga kan sama ketua Pokti Bang James. Lu bisa juga jadi atlet katanya gitu. Tapi kan tetap passion saya ya bodybuilding. Ya boleh saya mempelajari tapi menghilangkan ini saya aja Karena Bang. pengen tahu kekuatan juga. Iya. Bang Syafrizal bisa menjadi motivasi buat kalian semua dan menjadi berkah lah ya, Bang. Amin. Amin. Oke, jangan lupa share dan sebar-sebar. Nanti mampir ke Instagramnya Bang Syafrizal, nanti ada saya buat. Bye-bye. Bye. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block.